Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Syarul Gunawan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan soal nomor bab 2 nomor 3. Oke. Pertanyaannya adalah, buatlah program untuk menyelesaikan perhitungan nilai ASCII dari input user dengan menggunakan iframe. Perhitungan yang kita lakukan adalah A dikurang B dikali C pangkat 2 dibagi D. Kita anggap hasil dari perhitungan di atas itu adalah F. Dan hasil akhirnya itu adalah F mod E. Ya. Coba kita lanjut ke programnya. Di sini saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu seperti apa program yang akan kita lakukan. Oke, untuk programnya itu adalah seperti eh, yang tertera pada soal, itu kita akan menghitung nilai ASCII dengan ekspresi matematika. Tujuan dari program ini buat adalah kita agar dapat menghitung nilai ASCII dari karakter yang kita masukkan. Lalu perhitungan matematika berdasarkan rumus tertentu dan akhirnya kita menghitung hasilnya. Akhirnya itu adalah dengan modulo. Oke, fungsi dari program ini adalah oke, itu adalah yang pertama dia akan menerima input berupa karakter. Yang kedua dia akan menghitung nilai ASCII yang telah dimasukkan. Yang ketiga dia akan melakukan perhitungan pada ekspresi matematika yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, dia akan menghitung hasil akhirnya yang dimana X mod E atau modulo E, di mana E adalah angka yang kita masukkan. Yang kelima, dia akan menampilkan hasilnya. Untuk cara kerjanya yang pertama, itu pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan karakter. Berarti kita bakal masukin karakter nih. Karakter apa aja yang bakal kita masuk. Bisa 0 sampai 9 atau A sampai Z. Dan kita bakal masukin itu ke dalam int atau integer dan di dalam kurung. Dan program ini juga akan meminta input untuk variabel. Jadi untuk soalnya itu bakal ada 5 variabel dan variabel itu bakal diisi sebuah karakter yang dimana karakternya itu bakal kita gunakan sebagai kode ASCII-nya untuk menghitung dari ekspresi matematika yang ini. Setelah itu kita akan menghitung matematikanya. Nilai ASCII dari karakter yang ada pada variabel A, B, C, dan E. Dia bakal kita bakal menghitung berapa ya, eh, ya lebih tepatnya itu kayak programnya itu bakal menghitung dari karakter yang telah kita berikan kepada variabelnya. Oke, programnya akan menghitung secara bertahap. Oh, kita bakal itu baru ekspresi yang pertama atau rumus yang pertama. Rumus yang terakhir atau hasil yang terakhir yang bakal kita peroleh itu adalah dengan menghitung modulo. Setelah menghitung nilai F, program akan menghitung hasil modulo F dan mod E, di mana E adalah angka yang kita masukkan. Jadi dia bakal eh, ekspresi ini tuh bakal menghasilkan nilai F. Setelah kita mengumpulkan nilai F, kita bakal mencoba untuk mencari apakah hasil akhir dari F mod E itu berapa. Dan juga program akan menampilkan hasil perhitungan nilai F. Nah, untuk alur programnya seperti ini, kita input karakter, lalu kita konversikan menjadi ASCII. Setelah itu kita input nilai A, B, C, D, E yang berupa karakter tersebut. Oh, kita lakukan perhitungan secara matematika, lalu hasilnya kita hitung dengan F mod E, dan kita menghasilkan output dari atau hasil dari F mod E. Oke, sesuai pada soal tadi, kita hanya menggunakan header IOStream. Atau kita tahu bahwa penggunaan pangkat 2 itu kita bisa menggunakan header CMAT akan dengan menggunakan POW. Akan tetapi di soal ini dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan header lain selain IOStream. Oke, selanjutnya di sini ada pseudocode ya.
Sama itu kita mulai. Oke, kita mulai. Setelah itu kita menaruh variabel ya, variabel apa aja yang bakal masuk ke dalam atau variabel yang bakal kita temui di sini di programnya. Itu ada A, B, C, D, E itu bersifat char, FH itu bersifat atau bertipe integer. Kita bikin eh, kita read A, read A, read B, read C, read D, read E itu artinya jadi pas kita memasukkan karakter ke dalam variabel A atau B, C, D, E, dia bakal menyimpan karakter tersebut. Jadi setelah kita menyimpan itu, dia bakal ditampilkan ke dalam write. Jadi di sini ada write A. Jadi dia bakal menampilkan A itu A, A, variabelnya itu A dan karakternya itu apa. Contoh di sini misalnya A2, saya masukin A itu adalah T dan sama dengan untuk int A ini itu dia bakal mengubah nilai T dari nilai T itu menjadi sebuah angka. Jadi dia int T. Ini apa yang sama ini, jadi dia bakal mengubah gitu. Kalau read itu menyimpan, berarti write itu menampilkan. Jadi dia menampilkan eh, variabel A itu kita karena kita memasukkan variabel A itu T, dia bakal menampilkan bahwa T itu berapa kalau dalam kode ASCII. Nah itu di sini ada F sama dengan yang saya bilang tadi, karena kita menggunakan header iStream tanpa CMake, itu artinya kita tidak bisa menggunakan fungsi kuadrat sebagai mesinnya, atau kita tidak bisa menggunakan fungsi pop ya. Tapi di sisi lain kita masih bisa dengan cara mengalihkan variabel yang sama. Jadi rumusnya A min B dikali C. Kalau dikali A min B dikali C, kita mengalihkan kedua eh, variabel ini dulu sebelum kita membaginya dua agar kita mendapatkan hasil yang sama seperti A min B dikali C kuadrat. Setelah kita memperoleh nilai F, maka kita akan mencari nilai H-nya itu berapa. H itu adalah hasil dari F mod E. Itu makanya kita ya, menganggap H itu sebagai hasil akhirnya. Di sini adalah dia bakal menampilkan nilai H, N, atau program berakhir. Ya. Oke, selanjutnya adalah flowchart ya. Pertama itu adalah start. Ini kita masukkan variabel A, B, C, A, B, C, D, E yang bersifat integer. Terus kita memasuki rumus atau kita ekspresikan dengan matematika F sama dengan A min B dikali C dikali A min B dikali C per D menghasilkan F. Kita mau keluar nilai F, eh, kita bakal masukin rumus lagi. H sama dengan F mod E menghasilkan output H dan program berakhir. Ya, untuk ini mungkin selesai. Tinggal kita bakal mencoba untuk bagaimana dalam programnya. Karena tadi itu dia menggunakan header AirStream, jadi kita akan menggunakan header AirStream. Yang boleh menggunakan header AirStream, kita gunakan izin space cd untuk fungsi matematikanya. Ini, ini variabel kita tadi adalah A, maaf, C, C, ini char, maaf, ini char, salah. Ya, untuk variabelnya mungkin seperti ini. Nah, itu.
kita bakal masukin nilainya itu ya, ya kita bakal masukin A, ya. Fungsi C out adalah sebagai fungsi C out adalah untuk menampilkan ya. Ntar, jadi fungsi C ini tuh adalah untuk menyimpannya kita ini deh. Hmm. Ya, setelah kita memperoleh nilai ini, kita akan masuk ke bagian untuk menentukan nilai variabelnya ya. Atau kita bakal mulai si out atau di A, ya. Kita masukin variabel A-nya itu berapa, tuh. Terus coba ke ini A, dia. Fungsi-fungsi ini pun sintaks atau ini tuh untuk menampilkan nilai pastinya ya. Mungkin kita kasih kode itu kalau ini ya. Setelah itu kita masuk ke rumusnya, PF sama dengan dua tiga ah min B dikali C. D. Untuk H itu adalah F mod salah, maaf, F mod E, ya, 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 maaf, copy.
Roti ini ya, maaf banget. Jadi kita dari T, yaitu 6 L, dan X. Bentar. Ini L ya, bukan satu. Dia bakal ngeluarin kalau kode aslinya. Ini kecil kesalahan ya. Ini kurang pasif ya. Oh, bentar. Ini kesalahan dari kurang adanya spasi. Ini sama T, 6, 2, yang, dan X. Dan oke, seperti ini variabel kita tadi adalah A, B, C, D, E. Dan variabel itu memuat sebuah karakter. Jadi karena kita variabel kita A, maka karakter kita T. Variabel kita B, karakter kita 6. Variabel kita C, karakter kita 2. Variabel kita D, karakter kita L. Variabel kita E, dan karakter kita X. Oke. Kita diubah dia ke dalam ASCII atau dia menggunakan int A atau variabel dari A. Variabel A itu kan T, dan kode ASCII dari T ini adalah 106. Dan itu hampir sama dengan tulisannya. Dan ini sesuai kita tadi bahwa input itu sebagai feeder, using namespace sebagai proses matematikanya, ini sebagai bagian studi yang kita buat nanti atau sebagai contoh. Cara ini untuk variabel ini juga A, B, C, D, E untuk karakternya itu seperti char. FK itu bertipe integer, cout itu sebagai penampilan in untuk menyimpan, dan bagian ini juga untuk menampilkan A, dan karakter A itu apa, dan nilai ASCII dari variabel A. Ini proses matematikanya, dan hasil atau outputnya itu adalah berikut. So, agar menampilkannya, ya mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.